warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sirajuddin H. Ismail, nomor induk mahasiswa 25171736, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Biau di kelas 11 dengan materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ja'ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur adalah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan. Karena demikian, banyak anak-anak sebaya kalian, seusia kalian yang berkeinginan sangat besar untuk duduk di bangku sekolah, yang berkeinginan sangat besar untuk bisa belajar. Hari ini kita tidak heran lagi dengan fenomena-fenomena yang begitu. Banyak anak-anak yang harus putus sekolah, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena banyak faktor. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita bersyukur adik-adik masih bisa hadir di tempat ini untuk belajar. Utlubul ilmi walau bisin, tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, jangan bosan-bosan mencari ilmu. Ilmu bisa didapatkan di mana saja, bukan hanya di sekolah. Bahkan di tempat-tempat yang kita tidak menganggap bahwa itu tempat pendidikan, bisa jadi ada ilmu di dalamnya. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Salam beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran kita, junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga, dan insyaallah kepada kita sekalian, umatnya yang selalu teguh dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, doa silahul mukmin. Ini sering perlu diingatkan, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Baik, mari kita berdoa. Doa yang dipimpin ketua kelas atau yang mewakili ketua kelas. Silakan ketua kelas atau yang mewakili pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, Abdi Dharma. Hadir Pak. Abu Rizal. Hadir Pak. Adnan. Hadir Pak. Iyas. Hadir Pak. Amira. Lupa ya? Ya. Dia. Hadir Pak. Dewi Intan. Hadir Pak. Khalifah. Agar kita semangat belajar. Pak Guru katakan, selamat pagi, semangat, selamat pagi. Pagi yang paginya. Selamat pagi.
pagi semangat. Paham ya? Selamat pagi. Pagi semangat. Baik. Lalu sekalian, tentunya setiap apa yang kita mulai adalah satu langkah awal untuk dalam proses pembelajaran. Mari kita mulai dengan satu ice breaking. Ya. Sebelum kita mulai ice breaking, kita ice breakingnya konsentrasi. Paham ya? Apa itu maksud konsentrasi ada sekalian? Nanti yang kalian ikuti kata-kata, bukan gerakan. Paham ya? Kata-kata bukan Gerakan. baik. Tangan ke atas. Tangan ke belakang. Yang diikut adalah bukan. Paham ya? Yang diikut adalah ya. Adik-adik sekalian pasti sudah mengenal, sudah tahu apa itu toleransi. Yang bagaimana itu toleransi? Saling menghargai. Ada lagi? Menghormati perbedaan. Apa perbedaan toleransi antar suku, antar budaya, antar agama? Ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, ada yang tahu? Nanti akan kita bahas lebih jauh di pendalaman materinya. Kita lihat apa terkait tujuan tadi. Menjelaskan pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud penguatan kerukunan antar sesama. Ini adalah tujuan yang akan kita capai. Yang berikut adalah menganalisis. Apa itu menganalisis? Apa itu menganalisis? Apa? Menganalisis, kasih besar, mengamati. Apa lagi? Menganalisis, mengkaji, mendalami, mempelajari, merumuskan, ya, dianalisis, diolah. Apa maksud dari peran toleransi dalam memelihara kehidupan manusia agar tercipta yang namanya itu maksudnya tadi itu. Kerukunan, toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah perdamaian dan persatuan. Ini kata kuncinya. Terjadi yang namanya perdamaian dan persatuan. Ya, lihat. Dari tujuan itu kita akan membahas tentang apa itu memelihara kehidupan manusia, apa itu toleransi. Silakan adik sekalian, ada satu ini materinya. Silakan pahami, simak videonya, apa kaitannya dengan kita pelajari hari ini. Airborne Harbour, 50,000 Muslims flee a murderous assault by Christians. Videonya. Di jantung Sulawesi Tengah, di sebuah kabupaten yang dulu dikenal dengan keindahan Teluk Tomini dan keramahan penduduknya, sebuah luka kelam tercipta. Poso, sebuah nama yang kini identik dengan tragedi. Antara tahun 1998 hingga 2001, kabupaten ini menjadi saksi bisu dari salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Bapak sekalian, dari satu video yang perlu paparkan atau tampilkan menggambarkan satu kejadian yang terjadi di wilayah daerah Poso. Seperti apa yang perlu sampaikan di awal tadi, apa kaitannya video yang sudah ditampilkan? Baik,
Anak sekalian, boleh siapa yang mau mengaitkan antara satu materi yang kita angkat dengan video yang barusan dipaparkan? Apa kaitannya? Kenapa terjadi konflik itu? Kenapa terjadi perpecah belahan? Ada yang bisa bantu? Silakan. Siapa namanya? Revanda. Ya, silakan Revanda. Itulah disertakan hasil dari penjelasan saya, yakni menjelaskan konflik agama yang terjadi di Palu pada tahun 99, yaitu bentrokan antara umat Islam dan Kristen yang awalnya dipicu oleh kesalahpahaman kecil lalu meluas menjadi kerusuhan besar. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, rumah terbakar, dan warga yang mengungsi serta sebuah pondok pesantren yang terkena imbasnya. Anak serta para santri yang kehilangan orang tuanya serta nyawanya yang hilang. Video tersebut yakni penyebabnya bukan hanya agama, tapi juga masalah sosial, ekonomi, dan politik. Pada akhirnya pemerintahan berusaha memulihkan keadaan poso tersebut, yakni dengan melakukan perdamaian secara baik. Lalu musyawarah mufakat ya, yang terjadi di daerah musyawarah yang terjadi di daerah Marino di wilayah Sulawesi Selatan, digagas oleh Menteri yang pertama Yusuf Kala tahun 2000. Jadi kesempatan dijelaskan dalam materi ada Al-Maidah ayat 93, An-Nahl ayat 93. Ada berapa tadi ayat yang menjelaskan di materi tadi? 3. Apa semua? An-Nahl ayat 93. An-Nahl ayat 93, Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat Surat Yunus surat ayat 41 dan Al-Maidah ayat 30 berapa? Ada 4 ya. Al-Maidah ayat 32 ya. Ada An-Nahl 98, Al-Hujurat 13, Yusuf ayat 30, 41 dan Al-Maidah ayat 30. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya toleransi ya, pentingnya saling menghargai, pentingnya saling bahu membahu, saling mendukung satu sama lain. Bahkan di dalam hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan, dinyatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Sam'ah, yaitu yang lurus lagi toleran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Apa hadis ini menjelaskan tentang apa? Rasulullah SAW bersabda atau berkata, agama yang mengajarkan toleransi adalah toleransi dalam hal bukan tentang kaidah, akidah, tetapi hubungan muamalah, muasyarah, hubungan antar sesama. Bukan hanya tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Akidah adalah keyakinan. Bukan hanya tentang keyakinan, tapi ada muamalahnya, kebersamaannya. Yang satu yakin, yang satu tidak yakin. Silakan adik sekalian, ada LKPD. Silakan pengurus sudah bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada LKPD, silakan adik sekalian. Ya, silakan diisi LKPD ya. Tolong dipelajari dengan baik-baik LKPD-nya. Mulai dengan LKPD yang ada. Kelompok 1 nanti menjelaskan tentang menjelaskan pengertian toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 nanti KPD akan membahas tentang hakikat kerukunan dan toleransi. Tolong ditulis ya. Kelompok 4, kelompok 3 nanti ada dampaknya. Kelompok 4 nanti dampaknya dilihat ya. Materi. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Nah, dampak toleransi. Ya. Dampak toleransi dan kelompok 4 adalah kelompok 4. Oh iya. Kelompok 4 nanti membahas tentang implementasi sikap toleransi dan kerukunan. Ya, aku kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. 5 menit kemudian presentasi masing-masing LKPD atau materi yang sudah diberikan. Silakan dibahas. Kalau tidak usah dulu berbeda yang mana ya? Silakan kerjakan. Materinya nanti dipahami baik-baik. Seperti apa yang sudah dijelaskan melalui video tadi. Apa itu video tentang toleransi dan itu menjelaskan secara singkat toleransinya. Gimana kelompok 4 masih proses? Kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana proses masih sementara? Kelompok 3 gimana? Oke, baik sudah ya. Oke, baik. Silakan untuk presentasi masing-masing kelompok sesuai dengan LKPD dan materi yang perlu diberikan dengan tema yang kita angkat adalah memelihara toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa kelompok yang presentasi duluan atau kelompok tunjuk? Silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratundara Mariani sebagai moderator di sini. Saya ingin menampilkan materi yang telah kami diskusikan tentang dasar Islam dalam memelihara kehidupan manusia yang akan dibacakan teman saya, yakni Nur Ahmi. Ya, silakan Nur Ahmi. Baik, terima Boleh kasih. yang lain duduk supaya temannya tadi yang membacakan materi saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami akan membacakan materi. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aksisa perwakilan dari kelompok 1, di mana materi kami dasar Islam dalam memelihara kehidupan manusia. Langsung saja, dasar Islam dalam memelihara kehidupan manusia adalah pedoman dan prinsip ajaran Islam Boleh diperhatikan kelompok lain. bagaimana manusia menjalani kehidupan dengan seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam memberikan petunjuk agar manusia hidup dengan menjaga diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya secara harmoni. Semua ajaran tersebut bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta terhindar dari kerusakan dan kezaliman. Silakan dari kelompok lain ada yang mau berikan tanggapan pertanyaan dengan tema yang diangkat oleh kelompok 3. Ya. Ada? Ya, ada yang bertanggapan? Jika nanti ada yang menanggapi diskusi ini saya Ya, tidak mau menanggapi? Ada pertanyaan? Kelompok lain? Ya, nak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menumbuhkan sikap toleransi dalam menggunakan media sosial. Oke, kira begitu kesimpulan pertanyaan. Oke, pertanyaan dari kelompoknya Birna akan dijawab oleh rekan saya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari remaja. Media sosial bisa menumbuhkan sikap toleransi jika digunakan dengan bijak. Karena kita bisa belajar memahami perbedaan budaya, agama, dan pendapat dari orang lain. Media sosial menjadi tempat berbagi informasi positif tentang persatuan dan saling menghargai. Melalui media sosial, kita dapat mengajak orang lain untuk menghargai perbedaan. Bagaimana kelompok yang bertanya terkait yang dipertanyakan? Sudah jelas? Ada yang mau ditanggapi? Tidak. Cukup ya? Baik, anak-anak sekalian. Demikianlah pemahaman masing-masing kelompok terkait toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Anak-anak sekalian, sebagai bahan kesimpulan akhir dalam pelajaran kita hari ini, perlu kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kerukunan adalah keadaan hidup yang harmonis, damai, saling menghargai antar sesama manusia maupun berbeda agama, budaya ataupun suku itu sendiri. Sedangkan toleransi itu adalah sikap menghargai, menghormati, dan memberi kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan yang namanya keyakinan, ibadah, ataupun pandangan mereka terhadap memaksakan kehendak tanpa memaksakan kehendak. Ada dalilnya di Al-Baqarah tadi, ada di Al-Maidah ayat 32, Al-Hujurat 13. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang dasar toleransi itu sendiri. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari itu adalah menjaga, menghindarkan konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan menumbuhkan solidaritas yang kerjasama di masyarakat. Ini adalah bagian penting yang harus kita ambil dari pembelajaran hari ini. Kerukunan itu apa? Toleransi itu apa? Dasarnya apa? Dan manfaatnya apa? Paham ya? Baik, teman-teman sekalian, guru apresiasi kepada kelompok yang sudah memberikan paparan materi masing-masing. Cukup luar biasa dengan paparan yang diberikan. Mudah-mudahan dengan paparan materi kalian bisa paham apa yang diberikan. Teman-teman sekalian, sebagai bagian akhir adalah mari kita memulai pembelajaran hari ini dan guru bagi materi refleksi hari ini ke grup PA kelas. Sudah lihat semua? Silakan buat handphonenya. Ada yang guru bagi di grup D-nya? Sudah ya? Baik. Bagi yang bisa menjawab cepat yang dapat peringkat 1, pengurus sosialkan hadiahnya. Pengurus sudah janji kemarin. Bagi yang bisa menjawab, hadiahnya bisa beli handphone. Nanti tambah sama orang tua sisanya. Ya? Yang bisa menjawab cepat, nanti hadiahnya ini langsung ambil, bisa beli handphone. Tapi saya tambah sama orang tua. Baik, kita mulai ya sekalian. Sudah siap? Ayo, cepat. Jadi masih berkaitan tentang apa dan kalian pelajari tentang toleransi dan apa manfaat toleransi, ya? Sudah? Baik, kita mulai ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3.
Abi cepat Abi. Ini dia sudah bergerak-gerak di mana dia? Sudah bisa? Oh ya, dengan ini. Lihat, lihat, lihat. Sudah? Ayo. Jaringan, jaringan. Jaringan di bawahnya. Jaringan ya. Awas waktu akhiri. Jaringan semua ya. Jaringan jelek. Baik, waktu akhiri. Ulang-ulang. Menjawab yang sama lagi. 1, 2, 3. Cukup beli HP ini, tapi tambah sama orang tua. Coba buka sama. Jangan dibuka di sini. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Semoga insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang baik-baik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas menguatkan iman dan menjaga kerukunan atau ketakwaan. Ayo kita perhatian di mari. Pertemuan berikutnya adalah menjaga iman, menjaga ketakwaan, ikhlas, malu dan zuhud. Ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Sebelum akhiri, mohon maaf bila ada kurang berkenan. Mari kita tutup seluruh rangkaian pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam hati mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Kelas berpimpin doa. Baik teman-teman, karena setelah berakhir pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat memberikan berkah kita semua. Doa dimulai. Sudah selesai. Demikian pertemuan akhiri. Bila bisa berhak, astaghfirul khairat. Akhir kalam Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.